Oke, selamat datang. Ini di kebun anggur riset saya. Jadi ini saya namain kebun anggur riset. Karena kenapa? Karena nanti di kebun anggur ini akan saya tanam untuk jenis-jenis baru yang baru datang dari luar negeri. Dan ada beberapa juga yang jenis lama. Tapi kita akan melakukan riset untuk pembuahan yang terbaik di kebun anggur ini. Nanti kedepannya akan saya update terus untuk perkembangan di kebun anggur ini. Ini baru pemasangan awal, jadi pemasangan tralis-tralisnya. Ini akan saya berikan semua ukurannya, jadi ukuran luasan dari kebun anggur ini. Nanti jika teman-teman mau membuat kebun anggur seperti ini, bisa tahu ukuran seperti yang ada di sini. Jadi semuanya menggunakan sistem tralis. Kita memakai sistem tralis di sini. Jadi luasan dari kebun anggur ini lebarnya 11, panjangnya 11. Jadi luas keseluruhan adalah 121 meter. Menggunakan sistem Y-tralis seperti ini. Dan kita akan tanam, jarak tanamnya adalah 1,5 kali 1,5 meter. Jadi dalam kebun anggur ini akan tertanam 56 pohon. Jadi kenapa saya menggunakan sistem tralis? Karena ketika kita mempunyai lahan yang sempit, kita bisa memaksimalkan lahan. Jadi kalau sistem para-para kita nggak mampu untuk menanam 56 pohon di luasan seperti ini. Tapi ketika dengan sistem tralis untuk jarak tanamnya 1,5 kali 1,5, kita bisa mendapatkan 56 pohon di sini. Jadi teman-teman yang mempunyai luasan lahan yang sempit itu bisa dimaksimalkan untuk penanaman jumlahnya ketika modelnya dengan tralis. Kalau dengan para-para, karena nanti kalau di para-para otomatis daunnya di atas begini, otomatis bawahnya akan tertutup. Tapi karena tralis, jadi tersiernya naik, jadi semua daun tetap kena sinar. Jadi ketika ditanam dalam jumlah banyak, itu bisa. Nah, jadi ini jarak tanamnya ya. Di sini pohon pertama, dan di situ pohon kedua, jarak tanamnya 1,5 meter. Jadi jaraknya memanjang 1,5 meter. Terus pohon ketiga nanti juga berjarak 1,5 meter. Jadi memanjang 1,5 dan melebar 1,5. Nah itu juga penanamannya juga yang lebarnya 1,5 kali 1,5. Jadi kita memanfaatkan lahan yang sempit, tapi kita memaksimalkan jumlah pohon, nggak masalah. Nanti tetap akan diusahakan untuk pembuahan yang terbaik. Karena nanti jika sekundernya juga lebih pendek, otomatis nutrisinya juga akan cepat sampai. Itu tadi untuk jarak penanamannya 1,5 kali 1,5. Sekarang untuk tinggi dari sekundernya di sini nanti saya kasih kabel sana atau seling. Jadi sekundernya nanti tingginya 90 cm. Jadi tingginya dari tanah, primer naik, lalu sekunder melengkung naik. Jadi 90 cm. Jadi nanti pembuahannya pendek, nanti pembuahannya di sini. Jadi kita bikin pendek. Nah ini kita ukur untuk panjang dari tersiernya 170 cm. Jadi panjang tersiernya 170 cm. Nanti saya kasih lubang-lubang di sini. Nanti untuk kabel, jadi tersiernya nanti bersandar ke kiri dan ke kanan. Kemarin ada teman yang bertanya, kenapa kok Y-tralisnya dibuat sudutnya sempit, tidak melebar seperti ini. Jadi ini sempit. Kok tidak melebar seperti ini? Ini ada tujuannya.
Jadi ketika nanti lebih melebar, otomatis akan bertabrakan antara satu dengan satunya. Jadi akan bertabrakan dan daunnya akan bertabrakan di tengah. Jadi saya sengaja membuat sudut sempit untuk tralisnya, biar nanti ketika pohon berdiri di satu tralis ini, dia akan mandiri, tidak mengganggu untuk pohon yang lain. Jadi sinar matahari juga semua masuk. Sinar matahari semua masuk ke kena daun dan tidak bertabrakan. Jadi ini alasannya kenapa kok Y-trellisnya saya bikin sempit. Untuk sekarang baru proses clearing lahan, jadi kita belum melakukan proses penanamannya. Nah, ini kenapa kok saya bikin pembatas antara di pohon seperti ini. Ini saya pakai batako untuk pembatasnya. Tujuannya biar nanti ketika pohon yang ditanam di sini, saya fokus untuk pemupukan masuknya sini semua. Jadi pupuknya tidak melebar ke sini dan tidak melebar ke sana. Jadi pupuknya terfokus di dalam blok batako ini. Jadi tujuannya saya bikin kotak-kotak seperti ini, memudahkan dalam pemupukan. Dan ketika nanti kita penambahan pupuk, misalnya pupuk kotoran hewan, pupuknya akan terserap full di bagian yang kita tuju di sini. Ini luasan dari kotaan tersebut 45 cm. Jadi antara kiri dan kanan 45 cm. Tapi kita nanti bikin lubang tanamnya yang ke sana 60 cm dan kedalaman 60 cm. Jadi ketika di lubang nanti kita isi media, seperti medianya nanti di deskripsi saya pembuatan medianya. Jadi kita media yang bagus dan nanti kita tanam pohon di atasnya. Nanti untuk pemupukan ini efektif sekali karena ada pembatasnya, jadi pupuknya otomatis tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Nah, ini tadi proses penyiapan awal. Jadi kedepannya saya bikin video di sini untuk update-nya. Penanamannya juga akan saya bikin video nanti. Ini proses baru penggemburan lahan. Jadi batu-batu yang mengganggu kita buang. Nanti diisi media yang sehat, sekam bakar, pupuk kotoran hewan, kompos. Kita usahakan banyak organiknya nanti di sini. Jadi memaksimalkan pupuk hayati. Jadi teman-teman yang punya lahan sempit, ini kalau luasan 121 meter tersebut di atas ini bisa dimaksimalkan. Saya hitung 56 pohon. Jadi sempit pun bisa memaksimalkan jumlah pohon. Yang penting kita atur tajuk-tajuknya. Jadi ketika tajuknya teratur, terarah, otomatis pembuahannya juga enak dan hasilnya juga tetap berbuah lebat. Untuk penyiraman kita nanti menggunakan pralon satu-satu. Jadi satu tanaman satu kran, biar enak dalam penyiraman. Tinggal dibuka kran aja nanti bisa menetes. Oke, cukup itu dulu. Nanti kita update untuk kedepannya. Tetap semangat berkebun anggur. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.